Ya, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu definisi salaf. Menurut bahasa atau etimologi, salaf, as-salaf artinya yang terdahulu, atau nenek moyang yang terdahulu, yang lebih tua, yang lebih awal, yang lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul, salafnya seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya, atau orang yang terlebih dahulu. Menurut istilah terminologi, kata salaf berarti generasi pertama yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu masa sahabat. Kemudian sesudahnya masa tabi'in, kemudian sesudahnya masa tabi'ut tabi'in. Jadi salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam. Muridnya para sahabat yang terdiri dari para sahabat, kemudian tabi'in muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in, dan para imam yang membawa petunjuk pada 3 kurun tersebut. Kemudian menurut Al-Qasyani, salafus saleh adalah generasi pertama dari umat ini yang memahami ilmunya yang sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, menjaga sunnah Nabi SAW. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Maka hendaknya kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnahnya sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi kewajiban kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Kewajiban bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha bin nawajid. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk dan bimbingan, dan peganglah teguh, berpegang kuatlah dengannya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Rawahu Ahmad, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ini merupakan kewajiban. Kewajiban kita berpegang teguh kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran salaf. Ini wajib hukumnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Insya Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan semua umat manusia. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat sebaik-baik generasi. Dalam hal apa? Di dalam hal akidah. Dalam hal apa? Dalam agama. Agar kita selamat di dunia dan di akhir. Di pondasi akidah yang ditetapkan, yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma' salafus salih. Ada 3
Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ijma' salafus salih. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi cara beragama kita mengikuti salafus salih, bukan selain dari mereka. Syekh Mahmud Ahmad Kafaji berkata di dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah Bainas Salafiyah wal Mu'tazilah, penetapan istilah salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Jadi ini yang harus kita pahami, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Tentang apa? Tentang akidah. Tentang apa? Tentang manhaj, metode, cara beragama. Tentang apa? Tentang akhlak dan tentang yang lainnya. Barang siapa yang mendapatkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mengenai akidah, mengenai hukum dan suluknya menurut pemahaman salaf, maka disebut salafi. Jadi salafi ini adalah nisbah kepada pengikutan, kepada mengikuti Rasul dan para sahabat. Meskipun tempatnya jauh, meskipun dia tinggal di pedalaman, meskipun dia orang pelosok, ketika dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, maka dia dikatakan seorang salafi. Maka barang siapa yang pendapatnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ia bukan segolongan salafi. Jadi golongan salafi itu dia tidak menyelisih Rasulullah, tidak menyelisih para sahabat. Kalau dia menyelisih Rasul dan para sahabat, itu bukan. Meskipun dia hidup sezaman dengan Nabi, sezaman dengan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi penisbatan kata salaf atau salafiyun bukanlah termasuk perkara-perkara baru. Akan tapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i. Karena penisbatan diri kepada generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini adalah ya perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan juga apa? Salafi atau salafiyun. Ya, karena mereka mengikuti manhaj, cara, metode beragama salafus salih dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj, cara, metode mereka di sepanjang zaman, di sepanjang masa, mereka disebut salaf. Karena nisbat mereka kepada salaf ya, bukan kelompok atau golongan. Jadi salaf ini bukan kelompok atau golongan. Dia adalah yang dipahami sebagaimana yang dipahami oleh ya para ulama yang beramal, berdakwah ya mengikut metode salafus salih. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya, radhiyallahu anhum ajmain sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan manfaat bagi kita bersama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.